Malam Naya. Ya kak, oh bentar aku mau pakai kerudung dulu. Oke, boleh, boleh. Nah, oke. Gimana nak kabarnya nih? Baik. Baik. Lagi capek nggak hari ini kegiatannya? Iya tadi masuk sekolah Sampai jam berapa tuh? sampai jam jam 5 baru pulang. Oh, jam 5 baru pulang. Nah, Aduh, langsung lanjut lagi nih malam. iya, bentar kak. Oke. Di sekolah padat nggak hari ini? Em, lumayan, Lumayan. Biasanya banyak tugas nggak? enggak sih. Nggak. Kayak saya kerjanya di sekolah. Oke. Ya, nah ya nih kan, bentar. Kita itu nanti akan memasuki bulan Februari ya. Di sana akan mulai adanya bulan Ramadan mulai dari tanggal 17. Nah, kebetulan Naya ini bentar, ada di jam malam. Ada kak. Mm-mm. Apakah jamnya akan tetap di jam ini atau mau kita geser? Kiranya nih. Kalau itu kayaknya diomongin sama orang tua dulu deh. Oke. Nanti kalau misalnya emang jamnya mau digeser, paling digesernya ke siang ya. Iya, Tapi sekolah libur nggak kalau bulan Ramadan? enggak. Nggak. Tapi biasanya pulang cepet sih. Oh, pulang cepat. Oke. Biasanya di sana habis terawihnya bulan jam berapa? Jam 8-an ya? kayaknya sih Lebih ya? saya nggak nonton juga. Mm-mm, ya. Jauh nggak Mm-mm. biasanya terawihnya? Nggak tahu deh, kadang kayak jauh, kadang di rumah. Oh gitu. Oke. Mungkin nanti di awal-awal Februari kita harus obrolin lagi jadwalnya. Apakah mau di jam ini atau bagaimana? Soalnya kan kalau misalnya jam-jamnya Naya ini biasanya jam terawih ya. Jam, soalnya Miss juga ngegeser jam 5 sampai jam kayak gini. Jam-jam les itu digeser ke siang biasanya. Kalau misalnya bulan Ramadan nanti kita obrolin lagi ya. Oke, tapi ini nggak libur nggak biasanya? Ada libur dulu nggak di sekolah? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada. Tapi Februari ada banyak tanggal merah. Oh ya? Sebentar. Sebelum cek nih. Kalau tanggal merah tetap les apa libur juga? Kalau tanggal merah Februari ya, libur. Kalau tanggal merahnya merah kayak apa ya? Bentar. Oh ini cuti bersama. Biasanya libur itu ketika misalnya kayak kemarin tuh tahun baru atau misalnya lebaran. Itu biasanya libur. Kalau tanggal merah tanggal 17, nah yaitu hari Kamis. Kebetulan hari Kamis 19 nggak merah.
Dia nggak libur. Oke, Hmm, hari Kamis mungkin di Maret tuh. Ada tanggal hari Kamis yang merah. Itu Nyepi. Oke. Kalau misalnya merah yang dari kalender, itu biasanya libur. Kalau merahnya tuh libur panjang seperti tahun baru atau lebaran. Itu biasanya libur. Tapi kalau misalnya merah cuma hanya sehari dua hari, itu di Algonova kembali lagi ke Naya. Misalnya Naya ada kegiatan atau misalnya ada apa, itu boleh infoin. Jadi nanti kita em, jamnya digeser ke pertemuan selanjutnya. Jadi jamnya, harinya pertemuannya lebih panjang gitu. Oke, kalau gitu udah siap belum belajarnya? udah Udah. Hari ini kita belajarnya tentang operasi dasar. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Masih inget gak? jutaan. Iya, bilangan yang digitnya banyak. Di mana digit banyak itu kemarin kita belajar nilai tempatnya, kemudian belajar membulatkan. Masih inget gak membulatkan itu kayak gimana? Pembulatan ke atas sama ke bawah. Ke atas ke bawah. Ya, kalau misalnya lebih dari 5 itu harus ditambah atau dikurang. Tambah. Tambah, kalau kurang dari 5. Tetap. Oke, betul. Nah, hari ini kita belajarnya tentang operasi dasar, yaitu em, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Bentar nih. Nah, udah kelihatan kekecilan nggak layarnya? Enggak. Nggak. Oke. Hari ini kita akan belajar memahami makna operasi hingga ratusan ribu. Kemudian kita akan belajar gimana caranya menjumlahkan. Mungkin Naya juga udah paham ya untuk menjumlahkan. Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Nah, nilai tempat kemarin kita udah belajar. Kemarin kita sampai jutaan. Kalau sekarang kita belajar untuk operasi dasarnya sampai ratusan ribu dulu. Nah, ketika kita menjumlahkan, biasanya cara yang paling mudah adalah dengan cara bersusun. Kalau Naya biasanya pakai cara apa? Kalau menjumlahkan kayak gini, satu-satu gini. Apakah sama caranya? Soal pengurangan. Oh, pertambahan Penjumlahan. ya. Mm-mm. Sama, Sama. sama kayak gini dijumlahkannya. Oke, berarti kita mulai dari atas ke bawah kalau ketika kita menjumlahkan, yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah satuannya. Kenapa sih harus satuannya dulu? Karena ketika nanti ada yang sebelah kanan itu nilainya lebih tinggi, itu akan mempengaruhi em, nilai tempat yang ada di depannya akan lebih tinggi juga gitu. Nah, ketika pengurangan juga sama kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kita nemu nol, biasanya itu ngapain tuh? Kalau nol, ini kan Kamu ambil angka yang gede. oke, ambil angka yang gede atau kita pinjem biasanya ya. Pinjemnya mulai dari mana nih biasanya? Pinjamnya dari yang yang apa? Yang angka depan. Ke depan, angka depannya mulai dari satu, mulai dari 5 apa mulai dari yang berapa? 5. 5. Berarti dia sisa 4 ya, kita ambil satu. Jika diambil di sini pasti sisa 9 karena kita ambil lagi ke sini. Jadi 10. Dia juga sisa 9. Jadi di sininya 10. Nah, 10 kurangi 5 5. 9 kurangi 4 5. 9 dikurangi 2 7. 4 dikurangi 8 nggak bisa, kita masih minjem satu. Jadi 14 dikurangi 8. Jadilah 6 gitu. Jadi 67. Itu kenapa bisa jadi 9, Kak? Yang mana? Tadi yang pinjam-pinjaman. Oke, yang pinjam-pinjaman. Nih, ini kita minjem. Ketika kita pinjam, itu jadi puluhan kita pinjamnya. 10. Biar apa? Biar bisa untuk kita kurangi dengan satuan. Ini kan habis ya kalau satu. Kita pinjam satu. Itu dibawa satunya kita pinjam 10.
Berarti dia ke sini. Nah, 10 ini kita pinjam satu. Berarti kita kurangi satu. Jadi dia 9. Berarti di Nah, sini jadi kalau 9. misalnya satu itu 10. Hmm, Kalau 5, 5 kita ibaratnya satuan aja. Jangan sampai kita ibaratnya dia mikirnya jadi bilangan ratusan atau apapun. Kita ibaratnya di sini satuan dulu aja. Ketika 5 ini kita punya 5. Sebentar nih, kita ulang dari yang awal dulu. Nah, di sini kita punya 5. Kita mau pinjam karena di sini angkanya 0. 0 ini nggak bisa kita kurangi 2. Nah, kita mau pinjam ke angka 5. 5, kita pinjam satu. Dia sisa berapa? 4. 4. Karena 5 dikurangi satu 4. Gitu. Nah, dia sisa 4. Satu ini yang kita pinjam adalah puluhan. Jadinya 10. Satu itu 10. Hmm. Nah, 10 ini di sini masih 0 nih. Kita pinjam lagi satu. Jadi dia sisa 9. Di sini 10. Berarti kita pinjam lagi. Di sini jadi 9. Di sini jadi 10. Biasanya Naya untuk pengurangan gimana? Kalau aku pengurangan Mm, ambil yang angka gedenya. Ambil angka gedenya. Gimana contohnya coba? Boleh dong. Contohin. Gak apa-apa, jangan takut salah. Kan kita belajar. Atau nggak kadang kalau misalnya pengurangan aku ambil yang kalau misalnya 0 Mm, kurang 5 aku ambil 0. Gimana? Nol? Kalau misalnya ada kayak 8 150 dikurang 82 450. 0 dikurang 5 aku biasanya aku itu belum ngerti jadi aku mengambilnya 0. Gitu. Oke. Nah, sekarang karena di sini kita belajar pengurangan, jadi ketika kita ada angka nol yang dikurangi dengan bilangan yang ada nilainya, berarti kita harus pinjam ke depan. Atau cara mudahnya gini nih, misal nih, Naya punya 150. Kita mau kurangi 87. Nah, 150 dikurangi 80 berapa? 950 kurang 80. Berarti 103. 50. Iya, 130. Tadi yang 7-nya belum belum sempat kita kurangi, maka 130 nih kita kurangi 7 gitu. Atau kita ambil nih, 130 itu terdiri dari 120 ditambah 10. 10 kurangi 7 sisa 3. Jadi nanti 123 gitu. Kebayang nggak? Kebayang? Hmm. Oke, kalau misalnya pengurangannya kayak gini, banyak banget. Nah, ini kita pinjamnya satu-satu dari ujung. Kita pinjam dari ujung dari sini. Berarti harus dari yang satu kalau kita pinjam. Dia habis 0 karena udah kita ambil angka satunya. Berarti pindah ke sini jadi puluhan. Dia jadi 10. Ternyata 10 ini harus kita pinjam lagi. Dia sisa 9. Kita di sini punya 10. Berarti 0 itu sama dengan 10 juga ya, Kak? Yang mana yang ini? Iya, ya 0. Yang ini? Oh, iya. Iya, sama dengan 10. Karena kita udah pinjam nih satu tadi. Oh, oke. Mm-mm. Tapi kalau misalnya 0 ini kita pinjam lagi karena dia udah punya nilai 10, dia berubah nilainya jadi 9 karena kita kurangi satu. Nah, di sini dia 10 nih. Ternyata kita di sini ada yang harus kita kurangi, yang ada angkanya, yang ada nilainya. Berarti harus kita pinjam lagi juga. Kayak gini. Kemudian berarti di sini yang terakhir itu 10. Hmm. Nah, 10 dikurangi 5, 5. Di sini tadi 9 berarti yang kita ambil. 10-nya karena tadi udah dicoret nih, udah kita kurangi. 9 dikurangi 4 itu 5. 9 dikurangi 2 itu 7. 9, Dikurang. Dikurang 8, 6. 9 ditambah 5 dulu. Oh, Berapa tuh? 9 tambah 5. Berapa?
11. Mm-mm. Dikurangi 8. 6. Iya, dia punya 6 dan di sini 0. Kalau 0 berarti nggak usah diturunin gitu. Kayak nggak? Bisa? Hmm. Coba kalau misalnya bilangannya kayak gini. Kita kurangi. Mulai dari mana berarti? Dari 0, 0. Dari 0. Ini 0. Itu berarti minjam ke depan. Mm-mm. Ini 0. Oh ya, 0. Berarti 9. Ini 9. 9. 9. 9. Ini 10. Begitu. Iya. Oke, 10 kurangi 8. 10. Apa itu? 3. 10 dikurangi 8. 10. Coba, 10. 10 kurangi 8. Sisa? Dan 10 kurangi 8. 2. Oke. 2. 9 kurangi 5. 4. Oke. Nah, kalau ada kayak gini, ini ada angka, ini ada angka. Yang harus kita lakukan adalah dijumlahkan dulu baru dikurangi. Gitu. Dijumlahkan 9 tambah 7 lalu dikurangi 8. 8. 8. Oke. 9 tambah 7 berapa? 16. Mm-mm. Kurangi 8. Jadi Ya. 8 ya. Atau cara mudahnya gini, karena di sini 9 nih. Di sini 8. Nah, 9 kurangi 8, 1 kan? Mm-mm. Dia punya sisa 1 jadi 7 tambah 1, 8 gitu. Mm-mm. Oh ya, daripada harus kita jumlahkan jadi nilai yang banyak. Berarti sekarang 9 kurangi 8, sisa 1. 3. Gitu. Gampang nggak? Gampang. Berarti di depan nggak ditulis ya, Kak? Yang mana? Bawah. Iya, no nggak usah ditulis. Oke. Gitu. Kenapa nggak usah ditulis? Karena ketika kita mau ngecek nih apakah hasil ini benar, yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan ini. Nanti ketika kita jumlahkan nih, yang 88.580 kita jumlahkan dengan 38.420 nanti akan menghasilkan 127.000 gitu. Hmm. Oke. Itu untuk cara ngeceknya. Jadi ketika kita ragu nih apakah hasilnya betul, kita bisa balik aja. Baliknya dengan cara operasi lawannya. Tadi kan pengurangan, berarti lawannya adalah penjumlahan gitu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Nah, perkalian. Kalau perkalian, gimana biasanya dikalikannya? Nah ya, belajarnya. Kalau di sini, Yang, hmm? Gimana? yang turun ke bawah juga tadi. Oke, yang turun ke bawah sama berarti nanti yang kita kalikan adalah yang ini itu dikalikan dengan yang ini dulu. Hmm. Hmm? Habis itu yang setelah dikalikan dengan satuan akan dikalikan dengan puluhan. Begitu. Nih, misal 250 dengan 48. Nah, kali biasa. 0 kali 8 berapa? Hmm. Hmm? 0 ya? Hmm. 5 kali 8. 20. 20. 20, 40. Oh, 5 kali 8. Mm. 40. Oke, berarti ketika kita kalikan, di sini nanti hasilnya, di sini naik dia. Punya 4.
Sekarang 2 kali 8. 16. 16. Tambah 4. 20. 20. Dia naik 1. 1 kali 8. 8. 8 tambah 2. 10. 10. Nah, hasilnya yang ini 10.000. Sekarang, kita kalikan dengan yang 4. Atau kalikan dengan 40. Nih, 0 kali 4. 0 kan? Nah, ketika dikalikan seperti ini, berarti harus sejajar dengan Ya. puluhannya di sini. 5 kali 4, 20 ya. Hmm. Ini berarti naik di sini. Ini kan tadi udah. Berarti sekarang kita naik 2. 2 kali 4. 8. 8 tambah 2, 10. 10. Naik 1. 1 kali 4. 4. Tambah 1, 5. 5. Nah, ketika kita jumlah, diturunin. Nggak, meskipun dia nggak ada teman, tapi diturunin aja. Titiknya disejajarkan. 5 tambah 1 itu 6. Kayak gini. Bisa? Bisa. Atau cara mudahnya daripada pusing kayak gini, caranya yaitu satu-satu aja. Ini dikali 8, tapi sebenarnya sama aja. Dikali 8 nanti hasilnya berapa? Hasilnya 10.000. Kemudian ketika yang dikali depannya, itu berarti dikali 40. Karena ini nilai tempatnya puluhan. Gitu. Nanti hasilnya berapa? Dijumlahkan. Begitu. Berarti kalau misalnya Hmm? 30, berarti depannya 30. Hmm. Enggak, 38. Berarti ini Hmm. yang depannya kali 30. Kalau misalnya mau satu-satu. Tapi Oh, kalau mau cara tadi bersusun, itu kalinya kayak tadi aja, jadi satuan semuanya. Nah, ada juga caranya dengan cara distributif. Caranya begini, karena 48 ini, kalau misalnya kita bulatkan kan 8 ini, dia lebih dekat ke atas ya, berarti 50. Berarti ketika kita bulatkan, dia 50 dikurangi 2 akan jadi 48. Caranya, itu dengan cara ini dikali ini 1250 dikali 50 dikurangi 1250 dikali 2. Begitu. Nanti hasilnya ketika dikali 50 dia akan jadi 62.500 dikurangi 2 yaitu 2.500 gitu. Sebenarnya ini sama aja, cuman itu tergantung Naya. Naya lebih lebih suka atau lebih mudahnya yang mana kira-kira? yang ke bawah. Yang ke bawah. Oke, berarti nanti boleh gunakan cara yang ke bawah. Nah, kalau pembagian bisa nggak bagi kurung? Biasanya, Miss juga dulu waktu SMA kurang bisa nih kalau bagi kurung, karena agak ribet. Tapi pembagian ini penting sebenarnya. Biasanya begini kan, ini 6, bentar-bentar, pakai yang ini aja. Ini angkanya 15, takutnya nggak kelihatan. Kenapa jadi kayak angka 2 ya? 15. Tahu nggak cara baginya bagaimana? Aku dulu kurang bisa yang kurung-kurungan juga sih. Mm-mm. Gimana tuh biasanya? Yang kayak tanda rumah, kayak rumah gitu. Yang gini ya? Iya. Nah, berarti di sini 15. Yang angka kecil di luar ya Kak, ada yang dalam, yang gede. Hmm? Angka kecil yang di luar, angka gede yang dalam. Betul. Ini 96 ya. Itu salah tuh. Kakak salah nulis. Ada tapi nggak kelihatan warnanya sama. Cara baginya gimana nih? 96 dikali 15. Ini dibagi. Ini pembagi. Berarti 15 dikali berapa yang hasilnya itu? 96. Dekati 96.
aku nulis. Boleh. Bicara juga nanti kakak yang nulis boleh. Hmm, Yang paling mendekati. Kali berapa nih? 15 kali berapa? 15 kali 1, 15. 15 kali 2, 30. 15 kali berapa yang hasilnya mendekati ke angka 9 ini? Ke angka 9 dulu aja. 15. Kali berapa tuh? 15 kali 5 kali berapa yang hasilnya 9? Yang hasilnya mendekati angka 96. 2. 2 kan 30, masih jauh tuh. Kalau 6, 15 kali 6 berapa? 15 kali 6. 90. Oke, berarti kita 6 ya, karena itu mendekati 96. Nah, di sini 90. Nah, diapain ini? Dikurang. Kurang. Bentar, ini harusnya nggak ada. Ih, kurang. Berarti kita turunin ya nolnya ya. Karena dia nggak ada teman. 9 kurangi 9, berarti dia sisa berapa nih? 6. 6. Nah, sekarang 6. 6 dibagi 15. 15 kali berapa yang hasilnya itu mendekati angka 6? 9. Eh, 9. 15 kali 15. 9 berapa? 15 kali berapa yang hasilnya ke 6? Mm-mm. Mendekati angka 6 apa angka 6? Bisa angka 6. Karena dia bulat. Berapa jadinya? 4. 4. Good. 4 kali 15 adalah? Bentar ya, Kak, aku dipanggil. Oke, oke, boleh. Bentar ya, Kak, aku di ini dulu, bentar. Boleh, boleh. Silakan. Ya, Oke. Jadi, 4 kali 15 berapa? 60. 60. Oke. Berarti kita tadi tentang puluhan ya. 60. Berarti ini habis nih. Berarti atasnya. Nah, ini ya. 6.400. Ini nol. Karena ketika 6.000 ini dikali 15, pasti akan mendapatkan hasil 96.000. Coba kita kali nih. 64 kali 15. Nanti kita tinggal tambah 02, 03 kali. Berarti satu-satu dulu. Ini kali sini. 20. Oke. 6 kali 5. 35. 30. Oke, tambah 2. 32. Oke. 4 kali 1. Apa, Kak? 4 kali 1. 4. 4.
6 kali satu 6. 6. Terus gimana lagi? Ditambah Tambah. Berapa nih? 0 ya? 6. Mm-mm. 6. 9. 9. Jadinya nanti 96.000. Tadi 400-nya dari mana? 400-nya karena 0 dibagi 0, 0. Ini. Kan tadi kita mulainya di angka 6. Hmm. Gitu. Oh. Oke, atau mau puluhan dulu nih pembagiannya. Puluhan bisa nggak pembagian puluhan? Hmm. Bisa. Bisa? Coba mau berapa nih kira-kira? Em, Berapa? Terserah aja. Terserah. Oke. Misalnya ini 69 deh. Sama 3. Nah, gimana nih? 3 Hmm, kali berapa yang hasilnya? Kata-katain 69. 6 aja. Oh, Karena 6 ini aja. satuan. 3 kali 3. 3 kali 2. Iya, 3 kali 2. Karena 2 kali 3 dia 6. Dan kita kurang 9. No. Enggak, karena dia nggak punya 0. Enggak, maksudnya 6 Oh, dikurang 2. oke, kalau 0 di depan nggak usah ditulis. Ya. Oke. Sekarang 9. 9. Berarti 9 dikali 3 ya? Berarti 9 dibagi 3. Berarti kayak gini nih. Hmm. Nah, karena ini juga konsepnya gini. Ini bagi, ketika dia mau ke bawah, itu dikali. Atau berarti kita berpikirnya, kalau misalnya emang kita minus nih di pembagian, kita pikirnya perkalian berapa yang dikalikan 3 menghasilkan 9. 2. 3. 3, oke. Karena 3 kali 3 itu 9. Nah, jadi ini 0 gitu. Ada lagi nggak yang mau misalnya atau angka belakangnya ada nolnya? Berapa tuh kira-kira ya? Hmm. Jadi ratusan, berapa ya? Ini masih puluhan sama satuan. Coba misalnya, kalau tadi kan oke ribuan dengan puluhan, sekarang ratusan. Coba ya, ratusan dengan puluhan. Berarti kita di sini aja ya. Konsepnya sama nih. Misalnya, berapa ya bilangannya? Hmm, 322 dibagi 14. Nah, gimana nih? 14 kali berapa yang mendekati angka 3? Mm-mm. Atau 14 kali berapa yang mendekati hasilnya itu ke 32. Nah, karena kita ambilnya dua angka dulu. Hmm. Kali berapa ya? 2. Oh iya, 2. Oke. 14 kali 2? 28. Oke, 28. Kita kurangi. 2 turun. 2 ini nggak bisa nih kita kurangi 8. Berarti harus kita pinjam. Dia punya 10. 12 kurangi 8. 12. 8. Hmm? 4. Hmm. Ini kan tadi dia sisa 2. Berarti habis 2 kurangi 2, 0. Sekarang, 42 dibagi 14. Atau 14 dikali berapa yang hasilnya mendekati 42. 3. Oke, betul.
Karena dia 42 ya. Jadi 0 gitu. Bisa Hmm. ya? Berarti ini, berarti kalau di pembagian itu deket-dekatan aja boleh. Mm-mm. Yang mendekati aja gitu. Jadi ketika kita tahu nih yang mendekati, tapi yang mendekati itu jangan sampai dekatnya jauh. Harus yang dekat banget gitu. Oke. Tapi Eh, jangan yang lebih. Jangan yang lebih. Harus yang kalau misalnya mau mendekati itu harus yang kurang kayak gini. Kalau enggak pas di angkanya. Begitu. oke. Mm. Ini tadi yang tiga, tiga dua dua ini. Mm-mm. Jadi kan dua dikurang 8 nggak bisa minjam ke tiga. Mm-mm. Tiga ini udah nol. Apa tiga satu? Yang mana? Yang ini. Yang depan. Iya tiga yang ini. Kan tiga tadi kita kurangi satu. Tiga kurangi satu berarti dia sisa dua. Ya kan? Iya. Nah, dia tiga itu jadi berubah jadi angka dua. Dua ini dia pas-pasan sama angka dua yang di bawah. Dua kurangi dua, nol gitu. Jadi kalau misalnya nolnya di depan, gak usah kita tulis. Gitu. Bisa? Oke. Oke, good. Kita lanjut nih. Nah, ini estimasi itu adalah pembulatan yang kemarin. Kalau misalnya di sini 8 nih, berarti harus kita tambah satu jadi 50.000. Hmm. Kalau misalnya ini satu, berarti dia tetap jadi 20.000. Itu untuk membulatkan. Oke, ini kesalahan-kesalahan umum nih. Jadi ketika kita em, mengoperasikan suatu bilangan, menjumlahkan, mengurangi, dibagi atau dikali, kita jangan sampai angkanya itu nggak sejajar. Kalau nggak sejajar itu biasanya nanti beda untuk hasilnya gitu. Lalu, nah, ketika kita meminjam dalam pengurangan, itu jangan sampai lupa menambah angka satu yang dipinjamnya itu. Atau kita ubah jadi 10 yang nol itu dan yang sebelumnya itu dikurangi satu gitu. Jangan sampai ketika kita udah pinjam nih ke angka 3, tapi tiganya tetap 3. Nanti hasilnya kurang sesuai atau kurang tepat gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ini aja deh. Latihan soal. Mana ya? Nah, ini nih. Yuk hitung yuk. Hmm. Mau Hmm. hitung di Di sini buku Kak. atau mau di sini? Mau di layar hitungnya? Ini aja. Boleh. Hmm. Boleh pakai ini juga, apa namanya, teks yang teks nanti ada Oh, angka-angkanya gitu. Hurufnya T, yang hurufnya T bisa nulisnya angka langsung. Jadi nggak usah oret-oretan. Biar nayanya nggak kesulitan, boleh tuh. Kalau mau dikebawahin itu dikliknya Shift sama Enter barengan. Oke. Yang ini dulu nih, yang nomor satu. aku yang nulis apa kakak? Apa? Aku yang nulis apa kakak? Oke, kakak aja deh. Oke. Nih, 42, Hmm. 45, 280, 37, 915. Kita jumlah. Yuk, berapa nih? Itu nol tambah lima lima, Mm-mm, 8 tambah satu 9, mm-mm, 2 tambah 9 11, mm-mm, 12 jadi 13 mm-mm. jadi 8. Berapa? 8. 8. Kan ada satu di atas, yang 4 itu. Oh iya, 4 tambah satu 5 ya, jadi 8. Oh, kirain belum dijumlah. 8, 3, 1, 1 9, 5. Nah, sama nih, betul. Kita ke pengurangan sekarang. Bisa ya, 150. Nah, ini yang mudah ya. Jangan-jangan.
Gampang-gampang. Kita mulai yang ini nih, nomor 5. Berarti harus kita jumlah dulu nih. Kalau dijumlahin gampang nih. Ini nol sama nol berarti nol. Nah, Terus nol lagi nih. nah, Nol lagi ya. Sekarang 5 sama 5. Jadi berapa? 10. Nol, nol, nol. Karena dia 10 berarti ada satu di sini. Hmm. Satu tambah 2 tambah 7. 1 tambah 3, Mm-mm. 10. Oke, 10 berarti ada satu lagi di sini. Satu tambah satu tambah 4. Hmm, 6. Nah, berarti 60.000. Ini baru kita jumlahkan sekarang. Ditambah 20.000. Berapa? 6 tambah 2. 8. Oke, jadi totalnya adalah 80.000. Gampang ya? Oke, ini kalau misalnya tentang ribuan gini, nah ya misalkan sama uang aja. Biasanya kalau pakai uang, itu cepet nih, gitu. Kita kalau jajan kan biasanya pakai uang, jadi gampang tuh ngitung kembalian. Hmm. Oke, nah sekarang perkalian. Ini 25 dikali 14. Itu bisa dikalinya ke bawah atau ketika kita kesulitan, ini kalinya bisa satu-satu. 25 kali 10 kan 250. 25 kali 4 itu 100. Jadi 250 ditambah 100 jadi 350. Itu cara mudahnya. Jadi bisa dikalikan dengan puluhan dan juga satuan. Biar lebih cepat itu. Ada yang pertanyaan nggak? Enggak. Nggak? Bisa? Itu 250 ditambah 100. Iya, ditambah. Oke. Gitu. Nah, sekarang kalau kayak gini nih. Ini ada variabelnya, ada N. Tentukan nilai N. Jika N dikurangi sesuatu adalah 124.600. Sesuatunya ini ada 25.000. Tahu nggak cara ngitungnya? Kurang berapa yang hasilnya 124 ribu? Mm-mm. Hmm, Cara mudahnya berarti pasti bilangan N ini lebih besar dari ini. Betul nggak kira-kira? iya. Iya. Berarti cara ngitungnya itu dengan cara kita bagi rata. Dengan cara atau kita kurangi dengan rata. Ini kita kurangi dengan bilangan ini lagi. Dengan 25.400. 25.400 kita kurangi dengan 25.400 itu nanti habis. Jadi nol. Betul? Kurangi ditambah. Ibaratnya kita punya utang, kita bayar 25.400 berarti dia habis. Berarti dia sisa N. Kemudian, kalau yang di sebelah kiri kita tambah 25.400 maka sebelah kanan juga harus kita tambah. Berapa nih? 25.400. Jadinya berapa? Kayak gini nih. Nah, Hmm, mm, tambah. 6 tambah 4 nol. Berarti dia naik satu jadi 5 tambah 5 juga nol. Jadi 150.000. Nah, kenapa sih ini harus kita tambah, Kak? Karena biar biasanya itu ada di aljabar. Kalau di aljabar itu konsepnya harus seimbang atau harus sama dengan atau senilai. Jadi ketika di sebelah kiri itu nilainya segini 150.000 maka di sebelah kanan juga harus sama 150.000 begitu. berarti kalau misalnya soalnya ada N lagi, Mm-mm, berarti tinggal ditambahin sama jawabannya aja. betul, tinggal ditambahin sama jawabannya. Atau Kalaupun kalaupun N yang keduanya tetap juga. gini, kalau misalnya di sininya sesuatu dikurangi ada bilangan sama dengan.
Misalnya sesuatu ini adalah nilainya. Berarti caranya kita harus jumlah ini kita pakai lawan dari operasinya. Tipsnya pakai lawan dari operasinya. Ketika operasinya kurang, kita pakai operasi tambah. Kita tambah sebelah kiri dengan bilangan yang sama, yaitu tambah kotak. Maka di kanan pun harus ditambah kotak. Tapi ternyata kalau misalnya di sininya itu ada n, ada bilangan, dikurangi sesuatu, sesuatunya itu n, udah ada nilainya. Ini misalnya. Caranya, dengan cara gimana? Arti ini bilangannya, dikuranginya sesuatu. Berarti harus gimana nih? Biar kita tahu hasilnya itu. Misal, 70 dikurangi n sama dengan 68. Caranya gimana? Tahu nggak? Kalau kayak gini, yang n-nya ini yang minusnya itu n. It- 70-nya ditambah lagi. Enggak dong. 70-nya berarti harus kita kurang. Hmm. Begini, kalau minusnya n, berarti kita gimana caranya n ini jadi positif? Ketika n-nya ini positif, berarti ini harus pindah nih ke kanan. Ini n, kalau pindah berarti 70-nya tetap. Nah, yang kita pindah adalah yang 68. 68 awalnya positif, jadi kita kurangi. Pokoknya kita itu harus kurangi dengan lawannya. Ini kan awalnya negatif, dia pindah jadi positif. Hmm. Kita tambah nih, tambah n. Nah, berarti kan 68 tambah n, di sini n-nya nggak ada. Jadi 70 sama dengan 68 tambah n. Nah, gimana caranya? Biar kita ketemu nih nilai n-nya. Berarti yang temennya ini, yang angkanya yang udah diketahui kita pindah. Jadi lawannya, jadi negatif gitu. Bisa? Hmm. Oke. Oke. Biasanya ada di aljabar. Nanti kita belajar aljabar. Di sekolah udah pernah belum? Ya. Udah ya? Oke. Sekarang kita ke mana ya? Nah, kayak ini nih. Estimasi. Estimasi ini adalah pembulatan. Masih ingat gak pembulatan? Oke, coba kira-kira berapa nih? Mm-mm. 70. Oke, betul. Sekarang, yang ini nih. 4. Kalau 5 pas berarti ditambah apa tetap? Yang mana? Kalau 5 pas. 5 pas ditambah. Oh, Pokoknya kalau angkanya 5 sampai 9, itu nanti bilangan di depannya ditambah 1. Kalau oh, 4, berarti jadi 500. mm-mm. Ini jadi berapa nih? 500 500 dibagi bagi berapa? 9.000. 500 dibagi 9.000 berapa tuh? 509. Ini jawabannya juga yang mendekati kok. Nih, kita cek jawabannya nih. Nah, oh ini yang kita bulatkan ininya nih, ternyata 450. Ratusannya, jadi Hmm. satunya. Jadi 450-nya tetap.
Hmm. 450 dibagi 9 itu 50.000. Gitu. Bisa ya? Oke, kalau gitu ini deh. Bentar. Terlalu tinggi nih. Takutnya bingung. Bentar kakak stop share dulu. Kita latihannya di game aja ya. Pembagian. Nih, Naya boleh klik link yang kakak kirim di chat Zoom. Di sana itu gamenya tentang kali bagi tambah kurang. Nanti jawabannya tuh diklik. Share screen ya. Mulai misi. Diklik mulai misi. Oke. Nanti jawabannya diketik di sana. Nanti akan ada banyak pertanyaan yang muncul dari bawah ke atas. Nah, yang Naya bisa aja langsung Oh, ketik jawabannya. oh, ya aku ketik. Ketik di sini, diketik jawaban. Oh, Mm-mm. Kira-kira tuh 4 kali 10 40 ketik. Nanti dia akan ketembak. aku bisa. 50 Oh, tadi Naya ketiknya. oh, Coba ulangi lagi. aku. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar Oke, nanti hitung cepet nih. Mm-mm. Nah, kalau ada perkalian berarti dikali dulu. Oh, ini perkalian sama pembagian ya? Apa penjumlahan? Oh, penjumlahan. 4 kali 2 8. 8 tambah 15. mantap nih mas. Ya, berarti itu udah ke bawah. Nggak apa-apa. Cari yang lain yang gampang. Oh, 8. Tuh, 4 kali 2 8. 20 bagi 5 berapa? Oke, nah kayak gitu. Nah, 5. Oke, yuk. Semangat. Oke, nggak apa-apa. Ayo, lagi, Aku, lagi, lagi. aku ingat. Kecepatan ya, ke bawahnya ya. Iya. Ya, nah, 6 kali 4 tambah 9. 9 kali 11, 99. 22 bagi 2, Eh, 11. 3. 9 kali 11. Dan 99. Nih. 22 bagi 2, 11. Nah, gitu. 15 bagi 3, 5. 50 bagi 10, 5. Hmm, Ih, keren. hmm, Nah, nggak apa-apa. 5. 4 kali 5, 20 tambah 5, 25. Nah, tuh kayak gitu tuh. Cepet nih ternyata. Ketika ada pertanyaan yang ke bawah ini belum kejawab, itu akan mengurangi poin. Jadi, itu tuh em, kalah tuh bukan karena nggak kejawab, tapi karena banyak pertanyaan di bawahnya itu banyak yang nggak kejawab. Jadi, poin kitanya terkurangi gitu. Deg-degan nggak main ini? Deg-degan. Jadi cepet ya. Aku, aku tuh, apa namanya, Hmm? apa namanya, pelan gitu loh mikirnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Heeh, Berarti harus latihan nih. iya. Oke, coba lagi biar terbiasa. 7. Mm-mm. Nah, 6 kali 7. Terus good. Gak apa-apa. Udah lumayan nih. Meskipun deg-degan tapi Naya udah berusaha cepet tadi ngitungnya.
Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita langsung ke Algonovanya nih. Ada nggak linknya? Mau kakak kirim di chat Zoom nggak? Ntar, aku kayaknya ada deh. Oke, boleh deh. Tapi Naya di sekolah ini nggak? Kalau ngitung ketinggalan nggak kalau matematika? Kadang, Nggak ada. aku maksudnya lagi mencerna, terus tiba-tiba udah ke selanjutnya. Hmm. Oh, ikut Python juga. Iya, aku Oh iya, ikut ikut apa? ikut belajarnya. Oh, ikut dua-duanya. Di logout dulu berarti. Itu mulainya kapan? Minggu kemarin. Oh, barengan. Iya, iya. Hmm. Lebih susah mana tuh? Python atau matematika menurut Naya? Em, Kapan? Lebih harus mikir ya. Iya. Soalnya aku baru kali ini belajar Coding. coding. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagus tau belajar coding. Soalnya nyambung tuh sama matematika. Lupa nggak untuk username sama passwordnya? Oh, bisa. Passwordnya? Oke, dan 7. Nah, buka yang kedua. Oh iya, kakak belum kasih koin. Naya nggak main Roblox. Main. Oh, main. Nanti kita bisa tukar koin nih. Kalau koinnya Naya banyak. Kalau misalnya koin di Python sama matematika itu digabung apa dipisah? Dipisah, sayangnya dipisah, nggak bisa kita gabung. Jadi kalau ternyata Nayanya di sini ada 600, di sana banyak, itu harus sendiri-sendiri gitu. Hmm. Sayangnya nggak bisa digabung. Kalau digabung nanti cepet nih nuker koinnya kayaknya. Mana nih? Punyanya Naya. Naya mana ya? Susah nggak hari ini menurut Naya? Ya sih. Nggak? Oke, diklik yang kotak-kotak di atas tuh. Sampai ke profil saya. Itu yang pinggir angka 3? Ada? Oh, Nah, itu. Biar biru. Oke. Suka main game di Algonova nggak? hmm. Yang Oke. matematika. Udah kok, ini udah keisi. Oke. Nah, ya masih banyak ya ininya kreditnya. Berarti kiranya Naya nih. Kamu tanya kalau misalnya nanti kita ubah hmm, ke siang Naya capek nggak? Um, Apa ada kegiatan nggak kira-kira siangnya nanti? Paling nanti aku kayaknya lihat dulu jam pulangnya berapa. Mm-mm. Kadang tuh jam 2 atau enggak kadang jam 11 12. Hmm, oke. Bingung ya kalau bulan puasa. Iya. Masa kita harus zoomnya sahur nanti? Aduh. Naya biasanya berangkat ke sekolah jam berapa? Kalau bulan Ramadan nih, tahun lalu biasanya. 5:30 sama. Setengah 6. Oke. Berarti pulangnya aja yang lebih cepat. Kalau berangkatnya sama. Sama. Oh, kirain lebih siang. Enggak. Enggak. Oh, kirain ada apa namanya? Biasanya anak-anak tuh suka kuliah subuh ya. Biasanya di sekolah tuh suka di lebih siangin kalau kakak dulu lebih siang sih. Hmm. Masih aku. Oke. Oh iya, Naya kan mau ke ITB ya. Naya udah persiapan soal-soalnya nggak? Ada soal-soal nggak? Soal-soal apa? Yang Naya siapin untuk belajar sehari-hari. Soal tes, misalnya tentang apa gitu. Enggak sih. Paling tugas sekolah doang. Oh, tugas sekolah. Oke, kalau gitu mungkin nanti di kegiatan selanjutnya kita sambil ke soal-soal ya. Tapi sedikit-sedikit aja karena nanti kalau misalnya banyak-banyak takutnya Naya kurang fokus nih. Oke? Oke, nggak apa-apa ya. Naya jangan ngerasa malu atau gimana Naya eh, agak lambat
karena kan kita belajar. Kakak juga dulu SMA lambat, apalagi pembagian. Tapi kalau kitanya sering latihan, lebih ke sering latihan ngerjain soal. Itu biasanya nanti mempengaruhi cara berpikirnya juga. Hmm. Sering latihan soal nggak di rumah? Enggak, kan yang di internet doang. Ah, di instan doang udah banyak ya latihan soalnya. Jadi di rumah waktunya istirahat dan Algonova. Kalau di Python itu biasanya eh, tutornya cewek cowok kemarin. Eh, apa Kak? Tutor Python Cewek. cewek. Tapi susah nggak ngikutinnya? Kadang aku ngerti, kadang aku nggak ngerti. Jadi aku nanya-nanya. Gitu. Gak apa-apa ya, karena masih belajar juga awal banget. Tapi Naya capek nggak nih sejauh ini banyak banget yang dilakuin sekolah, inten, algo, algonya dua lagi. Capek. Tapi gak apa-apa. Capek sekarang biar nanti ketika Naya udah besar, udah masuk kuliah, itu lebih mudah menjalaninya. Karena kalau kita nggak terbiasa capek, nanti kuliah itu lebih dari Naya sekolah. Kayak mungkin Naya ngelihatnya nih nanti kuliah, kayaknya kayak kakak-kakak yang pegang-pegang tote bag gitu ya. Kayak gak ada kegiatan, padahal itu tugasnya banyak, bisa sampai nggak tidur, apalagi masuk teknik tuh harus kuat tuh Mm-mm. fisiknya. Makanya sekarang nih Naya lagi dilatih fisiknya, kemudian cara berpikirnya biar lebih kuat, apalagi mentalnya. Ketika masuk teknik itu harus lebih kuat, harus semangat Iya, ya. Oke, semangat jangan nyerah ya belajarnya. iya Kak. Oke, Pasti. kalau gitu hari ini kita selesai, nanti kita belajar lagi di hari Kamis berikutnya. Nanti kalau ada info terkait libur di sekolah atau terkait jadwal pulang, Naya infoin lewat WA ya. Oke, terima kasih ya. Kalau gitu sebelum kita tutup, kita foto dulu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Naya. Oh iya, Naya kalau misalnya Naya mau tonton em, kegiatan Naya, kalau misalnya ada yang lupa-lupa tentang materinya, Naya boleh tonton di YouTube. Nanti kakak kirim YouTube-nya ya. Hmm. Oke. Naya, kakak izin tutup ya. Oke. Bye-bye. Oke, makasih Kak. Sama-sama, selamat istirahat. Ya, Kakak juga. Oke.